Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ari Eksandi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya Hasna Dewi Fitran, mahasiswa akuntansi blended learning dengan NIM 20250111045. Pada video pemaparan ke-7 ini, saya akan membahas topik yang sangat fundamental dalam roda ekonomi, yaitu pasar faktor produksi. Jika pada sesi sebelumnya kita membahas apa yang dikonsumsi masyarakat, kali ini kita akan membedah sisi di balik layar, bagaimana tenaga kerja, modal, dan tanah dikombinasikan untuk menghasilkan output tersebut. Poin pertama yang saya soroti dalam tugas ini adalah peran krusial kewirausahaan. Pengusaha adalah motor penggerak yang mengorganisasi faktor produksi lainnya. Tanpa inisiatif dari pengusaha, modal dan tenaga kerja tidak akan terkelola secara efektif. Pengusaha bukan hanya pencari laba, tetapi juga inovator. Dengan menciptakan teknologi produksi yang lebih efisien atau produk yang baru, pengusaha mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Dalam pasar faktor produksi, pengusaha bertindak sebagai pembeli atau penyewa sumber daya yang memastikan setiap unit produksi memberikan nilai tambah. Penting untuk diingat bahwa permintaan di pasar faktor produksi bersifat permintaan turunan atau derived demand. Artinya, permintaan akan tenaga kerja atau modal sangat bergantung pada seberapa besar permintaan konsumen terhadap barang jadi yang dihasilkan. Terkait upah, tingkat kompensasi tenaga kerja ditentukan oleh produktivitas marginal. Dalam tugas ini, saya juga menekankan peran serikat, pekerja, dan regulasi pemerintah. Serikat pekerja berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan tawar-menawar agar upah dan kondisi kerja tetap layak, yang secara tidak langsung menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Bagian terakhir dari analisis saya adalah mengenai dampak peningkatan investasi di daerah yang kaya sumber daya alam. Masuknya investasi besar memang mendorong permintaan lahan dan tenaga kerja yang meningkatkan upah lokal. Namun, sebagai calon akuntan, kita juga harus kritis melihat resiko yang muncul. Jika tenaga kerja lokal tidak dibekali keterampilan yang sesuai, akan terjadi ketimpangan karena perusahaan cenderung mengambil pekerja terampil dari luar. Selain itu, lonjakan permintaan lahan bisa memicu konflik dan peningkatan biaya hidup. Oleh karena itu, regulasi pemerintah sangat diperlukan agar investasi tersebut memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal tanpa merusak ekosistem lingkungan. Sebagai kesimpulan, pasar faktor produksi adalah jantung dari aktivitas ekonomi. Keseimbangan antara peran pengusaha, perlindungan tenaga kerja, dan regulasi investasi di daerah adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya untuk tugas sesi ke-7. Terima kasih pada Bapak Ari Eksandi atas bimbingannya selama ini. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.